Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pada malam hari ini kita mau sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Pada malam hari ini kita akan bersekutu menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Malam hari ini Tuhan, kami mau datang membawa seluruh kehidupan kami, membawa segenap hati kami Tuhan, untuk mau masuk di hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menjamah setiap kami Tuhan, supaya hati kami benar-benar Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memuji
keperluan kami Tuhan. Kami mau bawa seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami membawa setiap persoalan, pergumulan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, hanya kepada-Mu Tuhan kami berharap. Hanya kepada-Mu Tuhan kami berserah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau masuk ke hadirat-Mu Tuhan lebih dalam lagi, lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Amin. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Mari kita sama-sama katakan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari sama-sama kita katakan. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Amin. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku
Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Ini ungkapan isi hati kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Engkau selalu baik dalam hidup kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Dan setiap kami Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Sebab hanya itu kerinduan kami Tuhan. Kami hanya mau menyenangkan hati-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, kuserahkan hidupku. Tuhan, kuserahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Tulus dan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya ini kerinduan kami Tuhan. Kami hanya
mau benar-benar menyenangkan Tuhan dalam hidup kami. Sebab Tuhan terlalu baik dalam setiap kehidupan kami. Tuhan sungguh sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang disampaikan boleh benar-benar isi dari hati-Mu Tuhan. Dan kami yang mendengarkan Tuhan, boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita menyenangkan hati Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Dari Mazmur 16 ayat pertama sampai yang ke-11. Miktam dari Daud dengan judul Bahagia Orang Saleh. Miktam ini adalah Mazmur mas atau seperti nyanyian pujian kepada Tuhan ya. Isinya adalah, jagalah aku ya Allah, sebab padamulah aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah yang mulia, yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat yang permai. Ya milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, dan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita yang berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Puji nama Tuhan. Dari ayat ini ada 4 hal yang penting mengapa orang saleh itu berbahagia. Dari perikop atau judul tentang kebahagiaan orang saleh. Mengapa orang saleh itu berbahagia? Hal yang pertama, bahwa Tuhan itu sumber kebaikan atau sumber kebahagiaan bagi seorang percaya kepadanya. Kita melihat di ayat yang kedua, aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Ayat ini berbicara tentang Tuhan satu-satunya sumber kebaikan. Di mana ayat ini berbicara bahwa kita bisa memiliki satu kebaikan dalam hidup kita karena Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ayat yang lain berkata, tiada yang baik bagiku selain Engkau. Artinya ayat ini berbicara, kalau Tuhan adalah bagian satu-satunya yang terbaik dalam hidupku, maka saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan memiliki satu kebaikan yang sama seperti kebaikan Tuhan. Dan itu yang menjadi harapan Tuhan, itu yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini adalah sebuah ungkapan iman yang tulus atau kerendahan hati dari Daud. Bagaimana dia mengakui bahwa kebaikan Tuhan bagi dirinya. Dan kebaikan Tuhan dinyatakan misalnya di ayat yang pertama, jagalah aku ya Allah, sebab padamulah aku berlindung. Kebaikan Tuhan dinyatakan ketika kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan berjaga-jaga atas diri kita. Dan Tuhan satu-satunya tempat perlindungan kita.
Itu adalah kebaikan Tuhan. Kalau kita membaca di konteks ayat yang lain, kebaikan Tuhan ini melebihi dari idealisme kita, melebihi dari pikiran kita. Sesuatu yang terbaik bagi kita itu lebih baik dari Tuhan. Oleh sebab itu, hal ini berbicara kepada kita supaya kita memiliki satu pengakuan secara jujur, secara kerendahan hati, secara tulus bahwa hanya Tuhanlah sumber kebaikan dalam kehidupanku. Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Jadi Tuhan adalah sumber kebaikan sehingga kita memiliki karakter yang indah, karakter yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kemudian Allah yang baik adalah Allah sebagai sumber perlindungan sejati dalam hidup kita. Allah yang menjaga, Allah yang memelihara kehidupan kita. Allah yang baik adalah Allah yang membentuk kita menjadi umat yang kudus. Kalau kita bicara di ayat yang ketiga, orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Artinya terkait di ayat yang kedua, Allah yang baik adalah Allah yang membentuk kekudusan umat Tuhan. Bagaimana kita memiliki satu karakter yang mulia, karakter yang terpisah dari dunia. Artinya kita berada di dalam dunia, tetapi kita tidak masuk di dalam karakter buruk, karakter yang tidak berharga. Tetapi kita memiliki karakter yang baik di dalam Tuhan. Dan karakter itu harus ada di dalam hidup kita, yang harus kita tumpahkan, mengalir untuk setiap orang. Itulah kebaikan yang ada di dalam hidup kita. Yang kedua, di ayat yang kelima, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di ayat ini warisan atau pusaka atau piala itu bicara tentang Tuhan sendiri. Dia adalah warisan kita, dia adalah pusaka kita, dia adalah piala kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ayat ini secara konteks atau secara teks bahwa Tuhan adalah pribadi yang paling penting dari segala berkat-berkat kita. Katakan amin. Saudara, kita membutuhkan berkat Tuhan karena sumber berkat datang dari Tuhan. Berkat pekerjaan, berkat dari keluarga, berkat yang lain yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Segala berkat bersumber dari Tuhan. Tetapi ayat ini menegaskan bahwa Tuhan lebih penting dari segala berkat. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kalau Tuhan lebih penting dari semuanya, maka saya percaya ketika kita mengakui Tuhan lebih penting dari semuanya, saya percaya berkat Tuhan akan mengikuti kita. Amin. Berkat Tuhan akan mengikuti kita. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, ayat ini di dalam konteks Alkitab Sabda itu berkaitan dengan begini, digambarkan jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapa akan mengasihi dia, dan kami atau Allah Tritunggal akan datang kepadanya dan dia bersama-sama dengan dia. Artinya begini, bahwa Allah itu adalah warisan, pusaka atau piala dalam hidup kita. Allah mengasihi kita dan Tuhan menghendaki kita mengasihi dia. Dan orang yang mengasihi Tuhan, tandanya adalah taat kepada perintah-perintah Tuhan. Maka ketika kita taat melakukan perintah-perintah Tuhan karena kita mengasihi Tuhan, maka Allah ada bersama-sama dengan kita, bersekutu dengan kita. Maka kita menjadi orang-orang yang mengasihi orang lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada juga bicara bahwa Allah adalah warisan, piala atau pusaka dalam hidup kita.
itu bicara tentang konteks persekutuan. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, maka persekutuan itu mendatangkan berkat di dalam hidup kita. Ada hubungan yang kuat, dan hubungan itu adalah berkat rohani terbesar di dalam hidup kita, melebihi dari berkat-berkat materi. Nah, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, hal yang kedua, kita punya prinsip rohani yang berkata, Engkaulah Tuhan sebagai warisanku dan pialaku. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita harus mengakui bahwa Allah lebih penting dari semuanya, termasuk berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan. Kemudian bagian yang ketiga, bahwa kita harus mengakui bahwa Allah selalu berdiri di sampingku. Kita melihat di ayat yang ke-8, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ini berbicara sebuah penegasan bahwa Tuhan itu berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, dalam realita dunia ini kita menghadapi banyak persoalan, banyak masalah yang menindih kehidupan kita. Ya, ada satu konteks berbicara tentang nyanyian miktam ini atau nyanyian pujian kepada Tuhan. Itu berlaku kepada orang yang sedang mengalami kebahagiaan, bahkan juga orang yang sedang mengalami kesedihan karena masalah. Saudara, kita melihat di sini bahwa Daud, dia memandang kepada Tuhan karena dia mengakui bahwa Allah itu berdiri di sebelah kananku. Artinya bahwa ketika Daud menghadapi satu kesedihan, satu penderitaan, satu tekanan dalam hidupnya, ada satu kekuatan yang mengalir dalam hidupnya ketika dia memandang Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan berdiri di sebelah kanan. Saudara, kalau Kopengki punya istri, ketika berjalan di jalan raya begitu ya, ini dalam sebuah perjalanan, posisi Kopengki biasanya di mana? Kiri. Untuk apa? Sebelah kiri ya. Sebelah kiri. Berarti di kanan istri ya. Di kanan istri ya. Kalau orang berjalan di jalan, di sebelah kiri, suami di sebelah kiri, istri di sebelah kanan. Sementara mobil di belakang kan bisa menubruk istri kan, karena posisi istri di sebelah kanan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang konsep Tuhan berdiri di sebelah kanan, tidak seperti yang saya sampaikan tadi. Memang suami harus berdiri sebelah kanan untuk melindungi istri, sehingga istri harus berada di posisi kiri, sehingga kalau ada mobil lewat kan suami melindungi istri begitu ya. Tetapi dalam konteks ini, kenapa Tuhan berdiri sebelah kanan? Ini berbicara tentang keperkasaan Allah, tentang pelindungan Tuhan di posisi apapun. Kalau Tuhan bicara tentang sebelah kanan, berarti bicara tentang kekuatan Tuhan, keperkasaan Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi satu kesedihan, masalah, tekanan yang datang menimpa hidup kita, kita tidak akan goyah karena Tuhan selalu ada dalam hidup kita, menyertai hidup kita. Amin. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, oleh sebab itu biarlah kita memiliki satu pandangan hidup yang berorientasi kepada Tuhan ya. Karena kita percaya Tuhan selalu berdiri bersama denganku, tidak pernah membiarkan kita sendiri mengatasi keadaan apapun. Tuhan selalu ada dalam hidup kita sehingga kita memiliki satu kekuatan. Kita tidak goyah menghadapi keadaan apapun ya. Bahkan di ayat
Kesembilan juga terkait dengan di ayat yang ke-8, sebab hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Ketika kita menghadapi satu kenyataan hidup yang pahit, kalau ada di dalam hidup kita, Allah ada di dalam hidup kita, berpihak dalam hidup kita, beserta hidup kita, maka ada sukacita yang mengalir dalam hati. Jiwa kita bersorak-sorak. Ada satu kerinduan yang luar biasa, satu kerinduan yang dalam, sehingga kita bisa berdiam dengan tentram, sekalipun berada di tengah-tengah kondisi yang sulit ya. Karena di ayat yang ke-10, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasan. Artinya ada sesuatu yang terjadi, satu kebinasan, artinya ada masalah-masalah besar yang terjadi, yang dihadapi khususnya dari Daud ya. Tetapi dia percaya bahwa Allah tetap berdiri di sebelah kanannya, artinya Allah melindungi. Kekuatan besar, keperkasaan Allah ada di dalam kehidupannya, termasuk setiap kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan, sehingga kita bisa memiliki hati yang tenang, bersukacita, jiwa kita bersorak-sorak, dan tubuh kita diam dengan tentram. Artinya ada kepuasan, ada ketenangan di dalam hidup kita. Kemudian bagian yang keempat, di ayat yang ke-11, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Jadi Tuhan adalah sumber jalan kehidupan. Artinya jalan kehidupan ini bicara tentang terang, sumber di mana kita menjalani kehidupan. Dalam kita menjalani kehidupan ada banyak persoalan, ada banyak tantangan. Tetapi ketika kita melalui jalan kehidupan, artinya jalan yang disediakan oleh Tuhan, akan mendatangkan berkat yang luar biasa, mendatangkan sukacita yang berlimpah-limpah, yang akan mendatangkan nikmat senantiasa di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, orang berpikir ketika orang menjalani kehidupan di jalan yang salah, ya, artinya tidak sesuai dengan jalan Tuhan, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku, tidak sesuai dengan tata tertibnya Tuhan. Pokoknya menjalani kehidupan di jalan yang salah. Memang di satu sisi memiliki satu kepuasan, di satu sisi ada sukacita yang berlimpah-limpah, ada nikmat senantiasa. Sehingga seorang pemuda berkata ketika dia bergaul dengan teman-temannya yang bukan anak-anak Tuhan, ya, bukan orang percaya, dia berkata, ketika saya bergaul dengan mereka, saya mengalami satu sukacita karena mereka menerima saya apa adanya. Padahal apa yang dilakukan itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, dugem, pesta pora dan lain sebagainya. Tetapi dia memandang itu sebagai sumber kebahagiaan, sumber sukacita, sumber nikmat di dalam hidupnya. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, itu untuk sementara. Tetapi kalau kita berjalan di jalan kehidupan yang benar, berjalan di dalam jalan kehidupan Tuhan, maka saya percaya di tengah-tengah kondisi apapun, masalah apapun, pasti ada sukacita berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Ada nikmat senantiasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, yang memilih jalan kehidupan Tuhan. Ya, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, jadi ada 4 hal yang sangat penting yang kita pelajari hari ini. Mengapa orang saleh berbahagia? Karena Tuhan menjadi sumber kebaikan dalam hidupnya. Karena Tuhan adalah warisan, pusaka atau piala satu-satunya dalam hidupnya. Karena Tuhan berdiri di sebelah kanan sehingga tidak goyah menghadapi kenyataan hidup ini. Dan Tuhan adalah sumber jalan kehidupan yang harus kita pilih, jalan yang benar, jalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bukan jalan yang lain. Maka ada nikmat, ada sukacita senantiasa yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita sebagai berkat bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati
kehidupan kita. Kita sama-sama bangkit berdiri. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik dalam hidup kami. Hari ini Engkau bersabda bahwa Tuhan adalah sumber kebaikan dalam hidup kami. Dan kami mengakui bahwa hanya Engkau satu-satunya sumber kebaikan dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau warisan kami, pusaka kami. Engkau piala kami satu-satunya. Engkau paling penting dalam hidup kami dibandingkan dengan berkat-berkat yang Engkau sediakan. Kami percaya ketika kami mengakui Engkau lebih penting, Engkau warisan kami, piala kami, warisan kami Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan pasti datang melimpah dalam hidup kami. Engkau selalu ada dalam hidup kami. Engkau berdiri di sisi kami Tuhan. Engkau selalu melindungi kami menghadapi satu kenyataan hidup sehingga kami tidak goyah. Kami percaya Engkau adalah satu-satunya jalan kehidupan kami, jalan yang benar, petunjuk arah yang pasti. Engkau adalah sumber kebenaran itu Tuhan yang kami pilih. Kami tidak mengikuti jalan yang lain, jalan yang salah, jalan yang tidak sesuai dengan kebenaran, jalan yang tidak sesuai dengan terang Tuhan. Tetapi kami mau melalui jalan Tuhan, sehingga kami memiliki satu kekuatan, memiliki satu sukacita, menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Dan terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu. Biarlah kami memiliki satu pengakuan, hanya Engkaulah sumber kebaikan dalam hidup kami. Engkaulah warisan dan piala kami. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Selalu ada di dalam satu keadaan yang kami alami dalam hidup kami. Bahkan banyak persoalan yang sedang menimpa.
Engkau selalu beserta kami. Engkau menjadi petunjuk arah yang jelas di jalan kehidupan kami, sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kami boleh berjalan di dalam terang-Mu, sehingga kami tidak salah langkah menjalani kehidupan ini. Tetapi jalan kehidupan kami adalah benar, sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir dalam doa pada malam hari ini. Bahkan saudara-saudara seiman yang mengikuti doa secara live streaming dimanapun berada. Tuhan memberkati kami. Tuhan melimpahkan kami dengan berkat-berkat, kekuatan, kesehatan, berkat hikmat, akal budi, kebijaksanaan, berkat jasmani, berkat rohani melimpah dalam kehidupan kami. Rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan. Anak cucu kami dipelihara, disiapkan masa depan yang indah buat mereka. Dan pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kami lakukan dibuat berhasil, karena Tuhan selalu ada dan terus memberkati kami. Ketika ada jemaat yang sedang mengalami sakit, kami satukan doa. Oleh bilur-bilur Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada berapa jemaat yang sakit yang hari ini, yang sedang berobat di rumah sakit, bahkan juga yang berada di rumah. Tuhan sumber segala mujizat, Ia akan menyembuhkan mereka dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika umat Tuhan sedang mengalami masalah, dalam pergumulan, dalam kesulitan, kami percaya Tuhan memberikan jalan keluar. Dan Tuhan selalu ada, menyertai dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, mengembalikan segala hormat pujian hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jemaat, jangan pulang dulu, kita akan berdoa untuk